Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita pada malam hari ini. Allah izinkan kita semuanya dapat kembali hadiri majlis ilmu yang kita istiqomahi. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berkembangnya zaman kita ini dan semakin kompleksnya masalah dewasa ini, ditambah disrupsi digital yang sangat cepat perkembangannya, teknologi juga demikian, ternyata berefek negatif pada kesehatan mental manusia. Yang kesehatan mental yang sering dibahas oleh para pakar adalah overthinking. Overthinking itu apa? Overthinking itu menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan masalah-masalah dengan bayangan skenario terburuk, sehingga justru malah membuat kesehatan mental seseorang memburuk. Ya. Lah, overthinking ini terjadi bisa dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mengalami satu keadaan bernama ruminasi. Apa itu ruminasi? Ruminasi itu rasa kecewa, rasa sedih, ya, rasa tidak terima atas sesuatu yang sudah lewat. Yang kedua adalah rasa cemas, atau dalam bahasa Inggris anxiety, ya, kecemasan yang berlebihan atas apa-apa yang belum terjadi di masa depan. Dan dua-duanya sangat berdampak negatif pada kesehatan emosi maupun kesehatan mental seseorang, ya. Ruminasi dalam bentuk overthinking yang pertama tadi menjadikan seseorang itu mengalami kesedihan dan kekecewaan secara berkepanjangan, sehingga kemudian membuat seseorang itu mengalami trauma. Sehingga kemudian seseorang kalau sudah mengalami kesedihan dan kekecewaan secara mendalam, ya, kondisi mentalnya untuk bisa bertahan melanjutkan hidup itu akan kesulitan. Begitu juga sebaliknya, ya. Overthinking dengan jenis kedua tadi, rasa cemas, khawatir, takut menghadapi masa depan, ya, karena ekspektasi yang terlalu tinggi atau karena ketidakpastian,
Rasa cemas itu kan muncul karena dua, keinginan yang terlalu tinggi, yang kedua karena ketidakpastian di masa depan. Ya, yang kemudian melahirkan sifat cemas, takut, khawatir, was-was, gelisah, yang kemudian itu ternyata juga mengganggu kesehatan mental seseorang. Dampaknya sangat berbahaya sekali hadirin, karena menurut hasil data dari WHO, prevalensi populasi di Indonesia itu yang mengalami depresi itu mencapai angka 9,8% di tahun 2021. Jadi dari 100%, 9,8%-nya itu mengalami kesehatan mental bernama depresi. Ya. Dan kesehatan mental secara umum untuk depresinya sekitar 6,6%. Jadi 10%, 9,8 itu tahun 2021, dan diprediksi tahun 2024 meningkat sangat tajam karena pasca pandemi, inflasi dan lain sebagainya, sebab-sebab yang banyak. Nah, ini kan menunjukkan, hadirin dimuliakan Allah, bahwa ternyata ya dua faktor yang menyebabkan seseorang mengalami overthinking atau kemudian dampaknya ada pada kesehatan mental itu menyebabkan kerugian yang sangat banyak, dan itu dialami oleh berarti 1/10 penduduk Indonesia, dan bahkan nilainya bisa meningkat. Saya hanya temukan data di 2021. 2024 pasca pandemi kita tidak tahu, dan kita lihat hari ini ya, setiap kita buka media sosial sering banget ada orang kelahi di jalan, iya atau enggak? Kelahi, umpat-umpatan di jalan, ngerusak barang orang, itu sering sekali kita lihat ya. Dan itu sangat mungkin sekali sebab awalnya adalah karena mereka mengalami kesehatan mental yang menurun atau mengalami ya gangguan mental, ya gangguan mental. Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kalau melihat dari sudut pandang syariat kita Islam, maka kita akan dapati bahwa dua penyakit itu sudah lama dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua penyakit inilah yang kemudian tidak dimiliki oleh orang-orang beriman. Karena Allah selalu mensifati orang-orang beriman itu dengan kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah cemas, takut, gelisah, khawatir sama masa depan, dan mereka juga bukan orang-orang yang sedih, kecewa sama perkara-perkara di masa lalu. Ya, bahkan Nabi kita mengajari satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi, dari rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir, wal hazan, dan rasa sedih. Takut itu perasaan yang muncul karena khawatir pada perkara-perkara yang belum terjadi. Sedih itu perasaan yang muncul, penyakit hati yang muncul ketika apa? Kita bersinggungan dengan perkara-perkara yang sudah terjadi. Kemudian doa berikutnya apa? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Bedanya lemah sama malas itu apa? Kalau lemah itu semangatnya ada tapi fisiknya lemah, itu lemah. Kalau kasal, malas itu fisiknya ada, fisiknya kuat, tapi azamnya, tekadnya lemah. Kita berlindung dari dua sifat itu. Kenapa? Karena orang yang khawatiran dan orang yang tenggelam dalam kesedihan, biasanya mereka akan kehilangan dari dua kekuatan itu. Azamnya berkurang, tekadnya berkurang, kemudian apa? Badannya juga berkurang, performanya, kekuatan fisiknya juga berkurang.
Ya. Orang kalau takut, misalnya kita takut pada sesuatu yang bisa menyakiti kita atau bisa mencelakai kita, tiba-tiba kan kekuatan tubuh kita tiba-tiba hilang kan? Tiba-tiba sudah lemes saja, ya. Kita yang setiap hari latihan fitness, kita yang setiap hari angkat beban, push up, itu kalau melihat sesuatu yang misalnya musuh bawa senjata, kita gak bawa senjata, ngeper kan kita. Tiba-tiba seakan-akan gak ada kekuatan tubuh kita. Padahal mungkin azam kita ada, tekad kita untuk membunuh musuh ini ada. Tapi gimana musuh bawa senjata, kita sudah kandung takut dulu mentalnya. Ya. Begitu juga sedih. Sedih itu menyebabkan seorang kehilangan tekad walaupun tubuhnya kekuatannya ada. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Islam itu mengajari kita dua ilmu atau dua solusi. Untuk rasa sedih, Islam menyiapkan satu sikap sedih pada hal-hal yang ada di masa lalu kita, sedih pada perkara-perkara yang sudah menjadi takdir hidup kita. Islam menyiapkan sikap untuk kita bisa ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa khawatir dan rasa takut, Islam menyiapkan kepada kita sikap tawakal, ya. Sikap tawakal. Ridho pada hal-hal yang sudah terjadi, berserah tawakal pada hal-hal yang belum terjadi. Solusinya dua itu, ya. Solusinya dua itu. Lihat para nabi dan para rasul, mereka mengalami kesedihan, ya. Tapi kesedihannya para nabi dan para rasul tidak sampai melemahkan keimanan mereka. Nabi Ya'qub pernah bersedih, pernah berdoa kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya. Sesungguhnya aku adukan rasa susah dan rasa sedihku ini kepada Allah. Nabi Muhammad pernah mengalami amul huzni, tahun kesedihan, saat dua orang yang paling dicintai dalam hidupnya meninggal di tahun yang sama. Ibunda Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha, dan Abu Thalib, paman beliau yang selama ini memberikan jaminan keamanan, meninggal dalam tahun yang sama. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun 10 kenabian. Kemudian tahun 11 kenabian, Nabi dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra wa Mi'raj, ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu tasliyah untuk Nabi SAW, hiburan untuk Nabi, karena Nabi mengalami kesedihan dengan kehilangan dua orang yang dicintainya, ya. Nah, makanya hadirin dimuliakan Allah, tapi lihat para nabi dan para rasul ketika mengalami kesedihan, kesedihannya tidak sampai melampaui batas, tidak sampai melemahkan keimanan. Artinya sedih, takut itu rasa yang mesti ada dalam diri kita, dan itu manusiawi, fitrah dari Allah. Sunatullahnya manusia itu bisa sedih dan bisa takut. Tapi kemudian yang dilarang dan diberi rambu-rambu oleh syariat adalah ketika kesedihan kita adalah kesedihan yang melampaui batas, dan rasa takut kita rasa takut yang melampaui batas. Apakah sifat seorang mukmin yang disebutkan Allah di surah Al-Ahqaf, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu mereka adalah orang yang sama sekali tidak takut? Mereka takut, tapi rasa takutnya itu tidak lebih besar dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak sedih? Mereka bersedih, karena toh para nabi dan para rasul yang maksum saja bersedih. Rasulullah berderai air matanya ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, ya. Dan para nabi mengalami itu, tapi kemudian kesedihannya tidak membuat mereka melampaui batas, menghilangkan dan melemahkan keimanan. Tidak sampai membuat stres, tidak sampai membuat depresi, gila, atau bahkan bunuh diri. Angka bunuh diri di negara kita ini cukup tinggi, hadirin, ya. 2023 dari Januari sampai Oktober, data menyebutkan ada 971 kasus, hampir 1000 dalam 10 bulan. Berarti satu bulannya ada berapa? 100, ya. Ya kan? Kalau 10 bulan 1000, 971 kita bulatkan ke atas 1000,
Berarti setiap bulannya ada 100 kasus bunuh diri di negeri kita. 100 bunuh diri itu kalau di rata-rata setiap hari, berarti setiap hari ada 3 orang bunuh diri di negeri kita. Dan itu melonjak di 2024. Dari Januari ke Maret sudah ada 287 kasus. Ya. Belum tahu data yang terlengkap sampai Desember ini. Tapi intinya apa, hadirin dimuliakan Allah? Banyak orang yang bunuh diri, dan dari data itu ditunjukkan kebanyakan sebab bunuh diri adalah karena stres dan depresi. Stres dan depresi itu bisa menimpa seseorang ketika tadi rasa sedihnya berlebihan, rasa takutnya berlebihan pada hal-hal yang menimpa dirinya sebagai takdir kehidupan. Dia tidak menerima itu sebagai takdir, sehingga kemudian dia tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan yang terus menerus dia sesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia kadang menyalahkan diri sendiri, kadang dia mencari kambing hitam, kadang dia bersuudzon bahkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang belum terjadi, karena penyesalan, kesedihan, kekecewaan di masa lalunya membuat dia tidak percaya lagi kepada Allah, sehingga semua apa yang terjadi di masa depannya dihadapi dengan rasa gelisah, rasa tidak yakin, rasa khawatir, was-was, takut, dan lain sebagainya. Ya. Maka mari kita kembalikan semua rasa itu kepada yang memberi rasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnul Qayyim itu sampai mengatakan, la syai'a ahabbu ila syaitan min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih disukai setan dari seorang mukmin itu kecuali kesedihan yang menimpanya. Karena orang kalau sudah sedih itu, hadirin, melemahkan imannya. Yang kedua apa? Melemahkan tekad kebaikannya. Yang mau beramal jadi malas beramal. Yang lebih berbahayanya adalah wayudirrul iradah, kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga apa? Dia membahayakan keinginan baiknya. Yang tadinya dia mau ingin baik jadi ingin buruk. Karena tadi akhirnya dia bersuudzon kepada Allah, ya sudahlah, saya taat, tidak taat. Biasanya nih orang kalau menerima takdir buruk kemudian dia tidak menerimanya dengan rasa ridho, ya terus kemudian akhirnya apa? Mengatakan, saya sudah coba jaga sholat, saya sudah coba jaga puasa, sedekah, tapi hasilnya kayak gini. Akhirnya apa? Dia berhenti dari beramal. Kemudian dia apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Yudirrul iradah, membahayakan keinginan baiknya jadi keinginan buruk. Ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Ya. Ada seorang jamaah yang saya sudah lama mengenal, ternyata dia sampai kemudian bersafar dengan saya, terus bercerita dia sejak ditinggal sama istrinya sampai 15 tahun kemudian dia sudah tidak mau lagi puasa Senin Kemis. Karena dulu ya sejak mudanya sampai dia punya istri, kemudian punya anak 3, dia selalu menjaga Senin Kemis tuh. Dia selalu bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Jadi sejak kemudian akhirnya dia harus menerima takdir, bisnisnya apa? Hancur, istrinya lari, nikah sama laki-laki lain. Padahal anaknya masih bayi. Masya Allah. Sampai jamaah ini bilang, semua pekerjaan perempuan saya bisa, Ustaz, kecuali satu, nyusoni, kata dia. Saya tidak bisa. Ya, artinya apa? Dia benar-benar mengalami kesedihan dan kekecewaan luar biasa karena ditinggal saat anaknya usia berapa bulan gitu. Yang anak yang paling kecil. Terus semenjak itu ngambek, hadir. Dia tidak mau lagi sholat malam, dia tidak mau lagi Senin Kemis. Nah ini loh, yudirrul iradah itu maksudnya ini. Orang kalau kesedihannya mendalam, setan yang paling seneng. Kenapa? Karena dia bisa merusak keinginan untuk berbuat baik. Karena dalam batinnya dia akan mengatakan, loh sama saja, saya puasa, saya jagain tahajud, ternyata saya dikasih kayak gini ujiannya. Ya. Sehingga kemudian pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sangat disenangi oleh syaitan. Ya. Makanya ma'asyiral hadirin yang muliakan Allah,
kita harus mempelajari apa obatnya, ya. Obat dari semua kesedihan itu ridho, hadir. Obat dari semua rasa sedih itu ridho. Mau apa kita? Mau merubah takdir? Siapa yang berkehendak mengubah takdir? Kita hanya bisa ridho terhadap takdir. Kita tidak bisa melawan badai, hadir. Kita hanya bisa menari di atas badai. Ya, itu kata pepatah barat, ya. Kamu tidak akan mampu menolak badai. Yang hanya kamu mampu adalah kamu mencoba menari di tengah badai itu. Karena itu yang kita bisa. Menolak badai ya kita sendiri yang hancur. Kita sendiri yang pontang-panting. Ya. Sama takdir itu begitu. Angin kehidupan ini yang meniup bukan kita, yang mengarak bukan kita. Dia bertiup ke arah mana saja yang dia inginkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengarahkannya, ya. Sehingga kemudian kita harus berusaha ridho, ya. Ridho ini perkara yang berat, tapi kalau kita ilmui maka setidaknya semoga ilmu ridho ini menjadi ilmu yang semoga menjadi satu solusi bagi setiap cerita-cerita dalam tanda kutip buruk di setiap perjalanan hidup kita. Kenapa harus ada tanda kutipnya? Karena tidak ada cerita buruk dalam kehidupannya seorang mukmin. Semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita menganggap sesuatu itu sesuatu yang menyesakkan dada, sesuatu yang tidak sesuai harapan dan ekspektasi kita. Dan setiap kita saya yakin mengalaminya. Kita ini manusia-manusia bermasalah. Kita punya masa lalu, kita punya jalan takdir masing-masing yang harus kita hadapi. Dan kita tidak mungkin mampu menghadapinya tanpa sikap ridho kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus ridho? Ini kita bahas yang bentuk pertama, overthinking dulu ya. Kalau nanti waktunya cukup kita bahas yang kedua. Ya, overthinking yang pertama, yang ruminasi. Yang apa? Yang kecewa, sedih, ya. Itu obatnya ridho, tidak ada obat lain. Obatnya kita harus terima, ya. Siapa yang ngatur hidup ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan tidak mampu untuk mengatur tubuh kita sendiri. Kita tidak mampu kalau sudah hujan deras di luar sana, kita tidak mampu menghentikan hujan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Sehingga apapun takdir kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus menerima takdir itu. Ya. Sampai benar-benar kita mengatakan hamba terima ya Allah. Hamba terima, terserah Engkau ya Allah. Hamba ridho atas ketetapan. Ya, sampai dalam titik itu, ya. Mengapa kita harus ridho? Jawaban pertama yang paling telak adalah karena kita tidak tahu perkara masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit lagi. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa prediksi dan prediksi. Kita bisa asumsi-asumsi, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan Allah mengetahui itu. Allah Maha tahu atas apa yang terjadi di masa depan. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am itu, ya. Allah berfirman, dan dialah Allah yang di sisinya ada kunci-kunci perkara gaib. Apa kunci-kunci perkara gaib itu? Surah Al-An'am ayat 59. Kunci-kunci masa depan. Yang tahu Allah, perkara-perkara yang kita tidak tahu Allah tahu. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Semut-semut, makhluk-makhluk Allah di dalam tanah Allah mengetahuinya. Ikan-ikan, makhluk-makhluk Allah di dalam laut Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satupun daun yang jatuh ke atas buminya Allah kecuali Allah mengetahuinya. Nah, kita mau apa? Kalau Allah sudah Maha Kuasa, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi,
apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi tapi tidak terjadi. Allah mengetahuinya. Maka tidak ada pilihan kecuali kita menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Kita tidak tahu masa depan, hadirin. Kita ini seringnya apa? Sok tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu kalau ternyata jalan ini macet. Kita tidak tahu kalau ternyata besok pagi kita demam sakit. Kita tidak tahu perkara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada tahu. Lah maka setiap takdir yang datang dalam kehidupan kita itu jangan terburu-buru kita menilainya. Karena itu masih skor sementara. Ya. Semasa, semua masih skor sementara, ya, masih skor sementara, masih bisa berubah. Ya, kita ini sering menilai sesuatu di awal-awal, padahal yang terpenting itu kan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Ya, makanya kan Allah sindir manusia itu karena sering sok tahu. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 216 itu, wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi ketika kamu mencintai sesuatu ternyata itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah yang paling tahu Allah. Kita menyangka sesuatu ini baik, kita tidak tahu ternyata 3 tahun lagi ini sesuatu yang sangat buruk buat kita. Kita menyangka sesuatu ini buruk, kita tidak tahu ternyata ada skenario Allah, zat yang maha lembut, menjadikan sesuatu yang buruk ini ternyata jadi wasilah kebaikan buat kita di masa depan. Ya. Allah tutup ayatnya dengan kalimat apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah maha mengetahui sedang kalian sama sekali tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu. Ya, makanya hari dimuliakan Allah, jangan terburu-buru menilai takdir. Ya, jangan terburu-buru menilai takdir yang menimpa kita. Kenapa? Alasan pertamanya karena kita tidak tahu perkara masa depan. Ya. Kena masalah langsung sok tahu, Allah nggak adil Ustadz sama saya. Baru sehari 2 hari, baru sebulan 2 bulan. Nabi Yusuf itu dibuang sama saudaranya waktu kecil, dimasukkan sumur, ditemu pedagang, dijual di Mesir, jadi pembantu budak, difitnah, berzina dengan Imro'atul Aziz, dijebloskan dalam penjara. Ibnu Abbas dan Ad-Dhahak mengatakan Yusuf itu masuk penjara 15 tahun. Bukan satu yang sebentar. Yusuf dituduh salah masuk penjara 15 tahun. Ini yang jelas salah, penjara cuma 6,5 tahun. Ya, 15 tahun ini. Gak ada tawar-tawaran. Tapi lihat skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itulah cara Allah meninggikan derajat Yusuf. Jadi menteri keuangan negeri Mesir, kan, bendaharawannya raja, tampil dengan elegan di hadapan saudara-saudaranya yang dulu membuang dia dan sekarang membutuhkan dia saat paceklik panjang mendera kampung halaman Yusuf. Itu ternyata cara Allah untuk menyelamatkan saudara-saudari dan ayahnya Yusuf dari musibah besar di masa depan. Nah, kita ini baru dapat masalah sudah langsung menghakimi Allah. Kita harus tahu bahwa ini sementara aja, baru sementara, belum skor akhir gitu ya. Masih ada cerita lanjutan, masih ada episode lanjutannya. Belum selesai nih serinya. Ya. Ini mungkin baru episode awal, ya. Masih ada cerita-cerita berikutnya yang Allah siapkan pilihan terbaiknya untuk hambanya, yang terbaik untuk dirinya. Itu ya. Datang jamaah hadirin. Suami istri mau nikahkan anaknya, calonnya anaknya H-2 batalin pernikahan. H-2 ya kayak gini nih,
Sabtu nikah, Kemis batal. Undangan 2000 undangan. Gedung sudah dibayar. Kalau batal hanya kembali 25%. Dan gedungnya gedung terbesar di kota ini. Harganya 200 juta. Anda tahu nih, gedung harga 200 juta di mana? Ya. Kemudian catering sudah dibayar. H-2 gagal. Calonnya gagalin. Gak mau nikah. Coba, undangan sudah kesebar. Gimana muka orang tuanya tadi? Datang nangis sendiri. Ibunya, ya Allah Ustaz, saya ini sudah doa terus setiap malam biar acara lancar. Bapaknya bilang, apa dosa saya Ustaz? Saya ini bukan orang yang neko-neko. Kok anak saya diperlakukan seperti ini? Anaknya perempuan tadi. Yang kabur lagi. Ya. Ibunya bilang, saya loh Ustaz, setiap malam sebelum acara ini saya doa minta yang terbaik sama Allah. Langsung makdek saya hadir. Itu Bu jawabannya. Itu yang terbaik. Mana ada laki-laki yang baik amanah gagalin pernikahan H-2? Tidak ada. Itu orang jahat Bu. Itu orang buruk. Tidak ada alasan tadi. Tidak ada alasan. Bukan pelanggaran syar'i juga. Perempuannya perempuan salihah, perempuan yang baik. Ya walaupun masih belajar ya. Cuma tidak ada alasan syar'i untuk gagalkan. Ya. Kemudian saya bilang, ibu ini harusnya bersyukur Bu. Orang yang berani gagalkan pernikahan H-2 itu mesti orang nggak baik. Allah selamatkan Anda dari orang yang tidak baik. Gimana coba ceritanya kalau nanti dia setelah nikah baru kemudian kabur? Ya, tambah berat lagi nanti urusannya. Ya. Gitu hadirin. Jadi saya sering bilang ke jamaah begini hadirin, kalau kita ini tertimpa satu takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan buru-buru dulu kita menilai. Allah kasih satu kesulitan, itu Allah janjikan banyak kemudahan Allah bukakan. Ayatnya kan jelas, 2 kali Allah ulang ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Adakah satu kesulitan yang bisa mengalahkan banyak kemudahan, kata Umar bin Khattab ketika mentafsirkan ayat ini? Minimal ada 2 kemudahan, karena kata al-usru di dalam 2 ayat yang kembar ini adalah satu kesulitan yang sama, pakai ma'rifah kan, pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab itu kesulitannya jenisnya sama, hanya kemudian Allah bukakan kemudahan banyak kali. Ya. Dan Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi apa? Ma'a itu ma'iyah, bersama kesulitan Allah bukakan banyak kemudahan. Hanya kadang-kadang kita fokus sama kesulitannya sehingga kemudian kemudahan itu lupa kita syukuri hadir. Ini saya tanya ke jamaah nih. Jamaah kalau sakit gigi, jenengan sakit gigi. Pernah ya sakit gigi? Pak pernah sakit gigi? Sakit nggak sakit gigi itu? Sakit kali kan, sakit gigi. Kalau Anda sakit gigi, rezeki yang paling Anda harap dari sakit gigi itu apa? Dari Allah. Sembuh kan dari sakit gigi. Sudah, pikiran kita cuma sembuh tok kan. Sembuh, sakit gigi itu sakit banget kan. Sembuh. Ya Allah, sembuh ya Allah, sembuh. Kita tidak sadar ternyata rezeki sembuh itu rezeki nomor 6 hadir. Ada rezeki 1 sampai 5 yang mendahului sebelum rezeki sembuh. Rezeki apa? 1, rezeki punya gigi. Hanya orang yang sakit gigi, hanya orang yang punya gigi yang bisa sakit gigi. Alhamdulillah masih punya gigi. Ya, bisa ngerasain sakit gigi. Ini rezeki yang harus kita syukuri nih. Rezeki yang kedua, rezeki sabar menghadapi sakit gigi. Dengan kesabaran ini Allah berikan pahala yang banyak. 3, rezeki kafarat dosa. Orang kalau sabar, 1 sakit, 1 duri kata Rasulullah tertusuk pada dirinya seorang muslim menghapuskan dosanya kan, apalagi sakit gigi. Ya.
Makanya saya pernah diskusi sama dokter gigi hadirin, jamaah ada dokter gigi. Istri saya itu gigi terakhirnya hadirin menceng 3 gigi hadirin. Jadi yang tumbuh terakhir itu kan biasanya sakit gitu ya. Itu 3-tiganya jedul bareng dan harus operasi besar, harus bius total untuk jabut 3-tiganya. Kalau enggak dia pusing terus setiap waktu. Akhirnya putuskan operasi besar hadirin. Ya operasi besar, waduh biayanya lumayan bahkan. Ya, itu pilihan, selain pilihan harus cabut satu-satu. Kalau cabut satu-satu berarti dia ngerasain sakit 3 kali dan 3 kali proses. Itu lebih berat lagi, apalagi perempuan. Makanya sudahlah sekali aja lah operasi besar bius total lah untuk nyabut 3 gigi ini. Kemudian saya berpikir begini, saya tanya kepada dokter ini, sebenarnya fungsi gigi terakhir itu apa dok? Saya bilang, kenapa munculnya terakhir-terakhir dan selalu seringnya bikin sakit? Ya, fungsinya apa? Jawaban dokternya apa? Simpel. Kalau dalam ilmu kedokteran gigi itu Ustaz, gigi terakhir itu sebenarnya nggak ada fungsinya Ustaz. Dicabut nggak ada fungsinya. Loh, kok nggak ada fungsinya? Diciptain Allah, saya bilang. Ya, iya Ustaz. Kalau dalam sejarah manusia itu dulu manusia itu badannya gede-gede, rahangnya besar-besar. Kalau orang dulu gigi terakhir ini masih ada manfaatnya Ustaz. Tapi kalau orang sekarang semakin mengecil nggak ada faedahnya. Jadi dicabut pun nggak ada masalah. Tapi terus saya mikir terus jadi nungguin istri operasi itu saya mikir, masa Allah ciptakan sesuatu nggak ada manfaatnya kan? Padahal Allah ngajari kita doa apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau ciptakan ini, tidaklah kau ciptakan ini dengan sia-sia. Saya renung gitu adik. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah saya berapa waktu merenung, selesai operasi, saya ketemu dokternya lagi. Dok, saya sudah ketemu manfaatnya. Apa Ustaz manfaatnya? Mesti ada manfaatnya dok, tidak mungkin tidak ada. Apa manfaatnya? 1, kafarat dok. Kafarat dosa-dosa. Ya. Jadi gigi itu sengaja dijedul karena Allah terus menimbulkan rasa sakit. Bisa jadi itu cara Allah menghapuskan dosa. Ya. Yang kedua ya biar dokter gigi laku dok, saya bilang ya, rezeki buat dokter gigi. Ketawa dia ya. Maksud saya gini hari ini, ada rezeki lain sebelum rezeki sembuh. Rezeki punya gigi, rezeki sabar, rezeki kafarat dosa, rezeki kita dapat hidayah Allah untuk berobat, itu rezeki loh. Kenapa? Berarti kita amanah sama anggota tubuh yang Allah titipkan untuk kita, dan itu berpahala kan, menjaga fitrah kita kan. Kemudian yang kelima apa? Rezeki masih bisa tidur walaupun sakit, itu juga rezeki. Dan banyak rezeki lain. Sebenarnya rezeki sembuh itu mungkin bukan rezeki nomor 6, mungkin bisa 7, 8, 9, 10. Hanya kita seringkali tidak tahu bahwa ternyata ada banyak kemudahan dan banyak kebaikan Allah diberikan saat kita diberi satu kesulitan. Satu kesulitan banyak kemudahan. Itulah konsep fa inna ma'al usri yusra. Itu hadir. Nah sekarang saya tanya, rezekinya orang sakit kepala Pak, migrain, rezeki pertamanya Pak, punya kepala hadirin, alhamdulillah masih punya kepala. Ya, itu kan harus kita syukuri daripada tidak punya kepala kan, gitu loh. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kita seringkali menganggap kesulitan, ujian yang tidak sesuai harapan kita itu adalah takdir buruk buat kita, padahal enggak adil. Dengan itu Allah memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan kita tidak sadar bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Makanya ada istilah para ulama apa? Al khairu khairatullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Anak kita sakit, itu yang terbaik menurut Allah. Kita bangkrut, itu yang terbaik. Jodoh belum kelihatan, itu yang terbaik. Sudah menikah belum diberi keturunan, itu yang terbaik. Mungkin hikmah kebaikannya memang tidak bisa kita baca di hari H. Seringkali hikmah itu bisa kita baca setelah sekian hari atau sekian bulan, sekian tahun. Dan demikianlah Allah menciptakan satu hikmah lagi.
Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya itu apa? Dalam kitab Ihya, rezeki takdir itu turun bersamaan dengan hikmah, satu paket tadi. Hanya kemampuan kita membaca hikmah tidak sehebat kemampuan kita berinteraksi dengan takdir. Jadi ada semacam jeda hadirin. Jadi mungkin hikmah itu akan muncul H+1, H+30, H+60, H+1 tahun, H+15 tahun kayak Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Dan itu yang harus kita terima, bahwa itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Antara takdir dan hikmah di situ ada jeda. Tempat di situ kita bersabar, tempat di situ kita berhusnudzon, tempat di situ kita ridho sama Allah, sehingga kemudian Allah pun ridho kepada kita, ya. Ada perkataan Imam Al-Ghazali yang luar biasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bilang begini, fa hikmatullahi wasi'ah, hikmahnya Allah itu sangat luas sekali. Wa huwa bimasalihil ibad a'lamu minal ibad, ya. Dan hikmahnya Allah untuk kebaikan hambanya itu Allah lebih tahu daripada hamba itu sendiri. Wa ghadan yashkuruhul ibad alal balaya idza ra'au sawaballahi alal balaya. Dan kelak besok seorang hamba kalau sudah bisa membaca hikmah, maka seorang hamba itu akan banyak bersyukur kepada Allah atas ujian-ujian hidup yang dia hadapi, saat Allah ternyata memberikan banyak sekali kebaikan bersamaan dengan ujian itu datang. Kama yashkurus sabiyyu ba'dal aqli wal bulugh ustadzahu wa abahu ala darbihi wa ta'dibihi. Sebagaimana seorang anak kecil yang bersyukur dan berterima kasih kepada gurunya dan ayahnya setelah ketika kecil dia dipukuli sama ayahnya, ditakdib, dilatih sama ayahnya dengan mungkin dengan ketegasan, kedisiplinan, dia akan bersyukur setelah masa akil dan baliknya. Karena ternyata apa? Pendidikan yang diberikan kepada ayah dan oleh ayah dan gurunya kepadanya ternyata itu bermanfaat untuk dirinya. Makanya Ibnu Athaillah juga bilang begitu. Kalau saja ketetapan takdir itu ditampakkan, pilihan-pilihan takdir itu ditampakkan kepada kita di hadapan kita, maka kita akan memilih pilihan takdir yang saat ini kita hadapi. Kenapa? Karena itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata apa? Kalau aku berdoa kepada Allah, doaku diijabah oleh Allah, aku senang. Tapi kalau doaku tidak diijabah oleh Allah, maka aku lebih senang. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihannya Allah. Pilihannya Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Harusnya kan pikiran kita begitu, hadir. Kita doa mempeng tidak dikabulkan sama Allah, ya, berarti yang dikabulkan adalah pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Harusnya kita lebih senang. Makanya dianjurkan oleh para ulama ketika kita berdoa itu selalu minta yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau berdoa tambahkan satu kalimat ini di depan doa atau di belakang doa. Doa apa? Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu. Terus sebutkan permintaan kita. Tambahkan kalimat itu agar apa? Kalau terkabul maka semoga itu pilihannya Allah, terbaik menurut Allah. Kalau tidak terkabul berarti kita akan berdamai dengan ketetapan Allah. Karena itu pasti yang terbaik menurut Allah Jalla Jalaluh, ya. Jadi ilmu ridho itu ilmu yang semacam itu, hadirin. Jadi kita sudah terima karena kita ini hamba yang dhaif, kita ini lemah, butuh pertolongannya Allah. Kita ini fakir karena semuanya miliknya Allah. Kita ini bodoh, butuh hidayahnya Allah. Manusia ini kan tidak lepas dari tiga sifat itu, toh. Ya, sudahlah kita lemah, butuh pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini fakir, semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita fakir. Semua yang ada dalam hidup kita, ini semua yang kita pakai ini titipan Allah saja, ya.
Maka kalau hilang dari kita ya berarti kembali ke pemiliknya, kan begitu. Sehingga tidak terlalu mengutuk keadaan. Kita ini lemah, adik. Kita ini fakir. Yang ketiga, kita ini bodoh. Kita butuh hidayahnya Allah, kita butuh petunjuknya Allah. Ya. Kalau kita salah, mungkin kita lupa tidak minta hidayahnya Allah. Ya, kadang dalam hidup ini kan kita berdiri di persimpangan, kemudian kita memilih jalan yang salah, kemudian kita kecewa, kan? Disitulah kemudian mengapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu meminta hidayah. Doa pertama dalam Al-Quran kan doa hidayah, ihdinas siratal mustaqim, bukan doa masuk surga, bukan doa agar terhindar dari neraka. Inilah kemudian hadirin muliakan Allah yang menjadikan kita harus paham bahwa ridho ini harus melambari setiap episode kehidupan kita, sampai benar-benar kita mengatakan terserah Engkau ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho sama pilihanmu ya Allah. Hamba yang bisa benar-benar ridho itu hadirin, jalan emas masuk surga hadirin. Kenapa? Surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Sifat penghuni surga itu radhiyallahu anhum wa radu'an, kan? Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah. Para penghuni surga itu orang-orang yang selalu ridho sama Allah, dan Allah selalu orang-orang yang Allah ridho sama mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hadirin, orang kalau sudah ridho nanti akan membuka jalan untuk tawakal. Ilmu tawakal, ilmu yang panjang juga akan kita bahas mungkin bisa di kesempatan berikutnya. Tapi ridho ini jadi landasan, jadi landasan hidup. Makanya sampai Nabi kita ngajari doa keridhoan, kan, di setiap pagi dan sore. Bahkan Nabi kita mengatakan, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrah kana haqqan 'ala Allah yurdiyahu. Barang siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka haqqan 'ala Allah, wajib bagi Allah ayurdiyahu, untuk meridhoi hidupnya. Doa apa? Zikir apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat yang lain, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Doa ini pagi 3, sore 3. Pagi untuk menghadapi siang, sore untuk menghadapi malam, sampai pagi. Kenapa kok ada doa ini dan jaminannya Allah ridho? Karena berarti kita benar-benar jadi hamba yang ridho sama semua ketetapan Allah yang akan kita hadapi dan apa yang telah terlewat. Raditu billahi robba itu bukan sekedar ya Allah aku ridho kau sebagai Robku. Maknanya bukan hanya sekedar itu, hadirin. Lebih dalam lagi, kalau hamba ridho kau menjadi Robku ya Allah, berarti hamba juga ridho atas semua ketetapan takdir darimu ya Allah. Wabil islami dina, dan hamba ridho Islam jadi aturan hidupku ya Allah. Artinya apa? Semua ketetapan takdir yang kau berikan kepada hamba ya Allah, maka akan hamba tanggapi dengan aturan yang benar, aturan Islam. Hamba tidak akan mencemooh keadaan, hamba tidak akan suudzon, hamba tidak akan sedih berlebihan, hamba akan tetap berusaha menjaga keimanan. Wabil islami dina. Kemudian ditutup dengan apa? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Dan hamba ridho Muhammad jadi nabiku ya Allah, jadi panutanku, jadi teladanku. Sebagaimana Rasulullah pernah bersedih dan Rasulullah tidak tenggelam dalam kesedihannya, dan Rasulullah ridho atas ketetapan Allah, maka hamba pun sebagai pengikutnya akan mengidolakan Nabi hamba, akan menteladani Nabi hamba. Gitu. Jadi rangkaian zikir ini itu maksudnya begitu, hadir. Maka setiap pagi dan setiap sore kita ucapkan itu, raditu billahi robba, dengan penuh keikhlasan. Sampai diriwayatkan sahabat Umar itu kalau melihat Rasulullah SAW emosi pada satu keadaan, hampir marah, sahabat Umar itu selalu berbisik pelan di telinga Rasulullah, raditu billahi robba wabil islam. Terus turun emosinya Rasulullah. Masya Allah. Nah, harusnya kita gunakan ini kalimat indah ini dalam setiap cerita dan episode, potongan episode kehidupan kita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini solusi kesehatan mental sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tinggal apa? Tinggal kita usahakan
dan tinggal kita latih hadirin untuk bisa ridho sama setiap ketetapan Allah dengan keyakinan betul, keyakinan penuh bahwa kalau kita ridho, Allah ridho ke kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk saya Al-Fakir pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.